Hai guys, selamat datang dan selamat datang kembali di Bobo di Mobil. Hari ini videonya singkat, aku hanya menjawab banyaknya DM dan pertanyaan-pertanyaan yang datang related dengan video sebelumnya mengenai kunjungan ke BOC untuk bikin account ya, Bank of China. Nah itu banyak banget yang nanya apakah ya itu yang mau belanja online di Taobao, apakah itu yang mau berbisnis transaksi ke perusahaan-perusahaan di China, juga orang tua yang mau menyekolahkan atau menguliahkan anaknya di China. Jadi banyak pertanyaan, aku udah catetin kebanyakan pertanyaannya apaan aja dan aku akan jawabin satu-satu di video ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana persyaratannya untuk bikin rekening bank di Bank of China? Oh ya, jadi tujuannya aku kemarin untuk bikin rekening bank di BOC itu adalah supaya ketika berangkat ke China mau beli mobil baru dan untuk biaya selama di sana itu kita tidak perlu bawa-bawa cash. Bayangin mau beli mobil mau bawa cash berapa gepok gitu kan. Jadi bikin rekening di Indonesia bisa diambil di sana, tapi rekeningnya sudah dalam mata uang China Yuan atau renminbi. Nah itu balik lagi ke pertanyaan, apa persyaratannya? Persyaratan dokumennya ada dua yang harus dibawa, yaitu KTP dan NPWP. Tapi sebenarnya bukan itu aja, karena udah bawa KTP, udah bawa NPWP, ada form pendaftaran berlembar-lembar yang lumayan detail. Jadi aku sempat feeling-feelingnya karena ditanya ini tanya itu ya, aku sampai ngerasa bank-bank lain, bank nasional kayak berlomba-lomba untuk berebut nasabah. Ini kok nasabah udah setor nyawa, udah bawa diri, malah diinterogasi, ditanya ini tanya itu gitu. Tapi ternyata memang ketentuannya seperti itu karena BOC itu adalah bank asing. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang mereka benar-benar harus ikutin dengan detail. Jadi kayak misalnya ditanya dalam 1 bulan itu kira-kira akan ada berapa kali jumlah transaksi. Per transaksinya kira-kira berapa rupiahnya atau renminbinya. Dan dalam sebulan kira-kira total transaksinya sekitar berapa duit gitu. Terus sumber penghasilannya dari mana? Apakah itu warisan, apakah itu tabungan, atau kerja, atau di mana gitu. Nah sempat ditanya juga kerja di mana. Nah aku udah nggak kerja, udah lama banget nggak kerja, udah pensiun gitu. Kok gitu? Maksudnya mereka kaget juga gitu. Kok nggak kerja tapi kok bakalan ada transaksi sekian gitu. Ya itulah challenge-nya. Jadi semuanya harus dijawab, jawab aja dengan jujur. Toh mereka minta NPWP juga segala macem. Jadi kalau kita udah jawab semua nanti ada tanda tangan di atas meterai, ada 2 tanda tangan di atas meterai, 10.000 dan rekeningnya bisa langsung jadi. Rekeningnya itu nanti akan dapat 2 ya. Ada rekening rupiah dan rekening renminbi. Renminbi itu China Yuan, mata uangnya China. Jadi akan dapat 2 buku tabungan. Lalu akan dapat 2 ATM. 2 ATM. Yang satu ATM-nya ada GPN. GPN itu untuk akun yang rupiah. GPN itu adalah gerbang pembayaran nasional. Sedangkan yang satu lagi adalah kartu dengan icon UnionPay. UnionPay itu versi China-nya. Terus selain itu kita juga akan mendapatkan sebuah e-token karena segala macam transaksi, mau cek saldo, mau segala macam itu kita bisa lakukan sendiri. Bisa pakai internet banking ataupun mobile banking, dan kalau mau bertransaksi kayak transfer duit gitu membutuhkan 6 digit angka yang ada di e-token ini. Nah e-token ini bukan kayak clicker BCA yang dipencet-pencet gitu, enggak. Jadi dia cuma ada angka yang berubah-berubah terus. Jadi kalau kita mau cek saldo atau mau login atau mau transaksi transfer gitu harus masukin 6 angka yang di detik itu, pada saat itu masukin angkanya. Jadi ini untuk safety. Kalau langsung sama handphone, mobile banking, langsung pakai handphone doang, handphonenya dicuri kan bahaya. Nah, tapi kalau ini untuk lebih amannya, gitu ya. Nah, itu untuk bikin account. Jadi syaratnya tadi adalah si KTP dan NPWP plus interview. Agak ribet, tapi ya buat keamanan juga. Nah, terus pertanyaan kedua, berapa jumlah saldo minimal untuk bikin akun? Jadi akunnya kan ada 2, jumlah saldo minimalnya untuk yang rupiah itu minimal Rp500.000, sedangkan untuk yang renminbi minimal 250 renminbi. Iya juga sekitar Rp500.000, 500.000 lebih. Jadi amannya bawa 1,2 juta. Kalau bawa 1.200.000 rupiah, dia akan ambil 250 renminbi masuk ke akun renminbi, sisanya 600 ribuan masuk ke yang rupiah. Gitu. Nanti kalau seandainya mau beli China Yuan bisa
Mau nabung bisa, mau beli misalnya punya kenalan money changer, oh beli di money changer lebih murah nih soalnya ini om saya yang punyanya gitu, dapat rate bagus, boleh bawa duit renminbi secara fisik, baru datang ke banknya terus ditabung kayak gitu ya. Boleh, tapi ada maksimalnya kalau nggak salah 20.000 renminbi itu nggak kena charge, kalau lebih dari itu kena charge gitu. Jadi kalau nggak mau repot, bisa juga beli di banknya. Kalau rate-nya lagi tinggi, sekarang kan renminbi lagi agak tinggi ya. Tabung aja dulu di rupiahnya, nanti kalau rate renminbinya lagi agak turun, baru di-convert. Kita bisa transfer sendiri, atau kita datang ke banknya. Ke bank kita minta tuker ke renminbi. Nah, kalau value-nya gede, kayak di atas 100.000 renminbi, itu bisa nego rate-nya. Rate-nya tapi negonya nggak terlalu jauh sih, paling maksimal juga 1%. Nah, terus pada saat kita udah ke China, kita cukup bawa si ATM ini dan si e-token ya. Si ATM ini, ATM yang ada UnionPay-nya, kita pakai di ATM-nya Bank of China di sana. Kalau pakai bank lain boleh nggak? Bisa nggak ambil di ICBC, ambil di Merchant Bank, ABC Bank? Kan sama-sama ada UnionPay. Bisa, tapi kena charge-nya beda. Kalau di ATM Bank of China, kita kena charge-nya 10 renminbi per transaksi, sekitar 25 ribuan. Tapi kalau kita ambil di ATM bank lain, di ICBC, kenanya 25 renminbi. 2 kali lipat lebih ya. Di atas 50.000 per transaksi kenanya. Nah, jadi biasanya yang bikin akun ini adalah anak-anak yang mau sekolah ke China, supaya orang tuanya itu kalau mau ngirim duit gampang. Orang tuanya tinggal datang ke BOC yang ada di Indonesia, di Jakarta juga banyak. Nah, ini orang tuanya tinggal datang, setor duit, anaknya bisa langsung tarik. Jadi udah renminbi ke renminbi, udah tarik di China, kenanya cuma 10 renminbi per transaksi. Nah, ada maksimal nggak? Ada, satu hari itu maksimalnya 7.500 renminbi. Jadi ngambil tuh jangan dikit-dikit ya, ngambil 100 renminbi, 100 renminbi, 100 renminbi itu mah rugi karena kena charge-nya 10 koi. Jadi lebih baik ambil langsung value gede, pindahin ke bank yang memang bikin di sana, akun bank di sana. Gitu. Jadi BOC Indonesia tidak nge-link dengan BOC yang ada di China. Jadi nanti ended up anak-anak yang sekolah di sana akan punya 2 akun tuh yang memang bikin di sini untuk orang tuanya kirim duit doang, terus nanti mereka ambil pindah ke bank yang bikin di akun bank yang bikin di China, itu untuk lalu lintas yang hari-hari ya, yang value-nya lebih kecil. Nah, terus kalau kebutuhannya kayak aku untuk beli barang yang lumayan mahal, kayak misalnya mau beli mobil bisa 300-400 juta, gimana? Nah, ATM ini juga bisa dipakai untuk bertransaksi di teller, jadi nggak ngambilin ATM. Sehari maksimal cuma 7.500 koi, sekitar 15 juta, mau berapa hari ngambilin duit terus kan? Jadi ini bisa langsung pakai gesek di teller, juga ada limit maksimalnya 50.000 renminbi, jadi sekitar 100 jutaan sehari. Ya memang tetap bolak-balik, geseknya mau beli mobil tuh bisa 3 hari, 4 hari gesek. Tiap hari cepet tiau gitu. Cuma ya lumayan daripada bawa-bawa cash kan. Terus ada limit tahunan juga, setahun itu maksimal 200.000. 200.000 renminbi, sekitar 400 jutaan aja. Jadi bisa nggak dipakai buat bisnis? Kurang ya yang mau beli barang-barang atau mesin-mesin kebutuhan pabriknya, atau ada supplier di China mau kirim barang kita bayar, kurang karena setahun kalau rekening yang seperti ini maksimalnya cuma 200.000 renminbi per tahun, sekitar 400 jutaan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah bisa dipakai untuk bertransaksi online di Taobao? Taobao itu kayak marketplace kayak Tokopedia atau Shopee gitu, dan itu populer banget di China. Bisa nggak buat belanja-belanja di Taobao? Jawabannya tidak bisa. Karena BOC Indonesia tidak nge-link ke BOC China. Jadi, nggak bisa. Nah, terus bisa nggak dipakai buat bikin WeChat Pay? Nggak bisa juga jawabannya, karena nggak nge-link itu. Jadi yang namanya WeChat Pay, WeChat itu aplikasi kayak WhatsApp gitu, tapi di China ada WeChat Pay-nya. Kita tinggal scan aja, bisa bayar, scan bisa bayar gitu kan. Semua pembayaran rata-rata udah pakai WeChat Pay. Bisa nggak duitnya ditaruh di BOC Indonesia? Nggak bisa, nggak nge-link. Jadi WeChat Pay itu hanya bisa di-linkkan dengan nomor rekening atas nama kita yang dibuat di China. Gimana caranya bikin rekening BOC China? Caranya adalah harus punya residence permit. Nah, itu yang kalau turis nggak bisa. Kalau anak-anak sekolah bisa,
karena bisa dapat residence permit, kan mereka tinggalnya cukup panjang ya, minimal 6 bulan, 1 tahun gitu kan. Nah, anak-anak yang sekolah di sana. Kalau pertama datang kan masih visa student. Visa student itu udah bisa bikin rekening belum di China-nya? Bisa. Jadi meskipun belum keluar residence permit, tapi mereka bisa dapat surat keterangan dari sekolah atau dari universitas mereka untuk ke bank gitu, nanti dibikinin rekeningnya sama bank. Atau kalau nggak sekolah di sana, bisa juga pasangan-pasangan yang married sama orang China, itu juga bisa dapat residence permit. Atau kerja di China, itu juga bisa dapat residence permit. Jadi yang bisa punya WeChat Pay harus bikin rekening bank dulu di China-nya. Jadi sama-sama BOC tapi bukan BOC Indonesia nih, bikin BOC China atau ICBC China atau bank apapun di China, baru bisa nge-link ke WeChat Pay, baru bisa bayar pakai QR code gitu. Kalau turis nggak bisa karena nggak punya residence permit, jadi mau nggak mau bayar pakai cash. Kalau yang mau jalan-jalan ke China, turis-turis gitu, bisa nggak bayar pakai kartu kredit? Dulu-dulu bisa, tempat-tempat tertentu kayak mall-mall besar yang banyak orang-orang bulenya ke sana, itu dulu bisa. Tapi sekarang terakhir aku ke sana beberapa bulan yang lalu itu udah nggak bisa. Visa, Mastercard itu udah nggak ketemu lah yang mau terima. Jadi bener-bener kalau turis ya paling bawa cash aja. Hari ini nggak panjang-panjang, aku jawab-jawabin pertanyaan aja mengenai rekening Bank of China yang bikin di Indonesia. Semoga rasa penasarannya teman-teman semua terpuaskan dan semoga video ini bermanfaat. So, thank you for watching. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye!